Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar dan juga pemirsa RRI Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam budaya. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Arya Setia bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam obrolan budaya produksi RRI Purwokerto. Kali ini kita akan mengangkat satu tema yang cukup menarik. Ini ada kaitannya dengan tarian ya. Tapi di kesempatan kali ini kita tidak hanya akan bicara terkait dengan tarian sebagai tontonan, tapi kita akan membedah bagaimana tubuh menjadi saksi sejarah dan menjaga marwah tradisi. Dengan tema menjaga budaya lewat gerak, kita akan menyelami kedalaman filosofi Lengger dan seni tari Banyumasan yang kini telah melanglang buana. Dan seperti biasa, pendengar dan juga pemirsa Anda bisa menyaksikan acara obrolan budaya ini melalui Pro 1 RRI Purwokerto di semua frekuensi kami. Anda juga bisa menyaksikan melalui kanal YouTube kami, RRI Purwokerto, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya hari ini atau saat ini ada 3 narasumber yang luar biasa yang saya akan ajak berbincang dan tentunya sosok-sosok inilah yang selama ini punya dedikasi yang luar biasa. Dan kalau kita bicara tentang dedikasi mereka terhadap gerak tari, wah pastinya sudah tidak diragukan lagi. Yang pertama, saya akan perkenalkan, walaupun sebenarnya saya nggak perlu memperkenalkan karena beliau ini sudah terkenal gitu ya. Beliau ini adalah seorang maestro tari yang tubuhnya ini telah menari meliuk-liuk ya di panggung-panggung dunia, membawa nama Banyumas ke kancah internasional. Dan saat ini beliau bergabung melalui Zoom, karena beliau saat ini posisinya ada di Jepang ya. Wah, luar biasa. Ada Mas Rianto. Halo Mas Rianto. Halo, salam budaya Mas Arya. Oke, apa kabar Mas Rianto? Alhamdulillah baik. Luar biasa nih. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di kesibukannya untuk saya ajak berbincang di obrolan budaya di Purwokerto kali ini Mas Rianto. Baru sampai di Jepang atau ada kegiatan di mana ini Mas Rianto? Ini baru saja landing mendarat di Jepang dari kemarin Oke. adalah mengikuti acara festival Real Dance Festival di Hannover, Oke. Jerman. Jadi ini Oh, baru pulang oh masih baru di Bali. pulang. Baru Ya, sampai di Jepang gitu maksudnya. ya betul, Oke, karena memang Mas Rianto saat ini stay di Jepang ya Mas Rianto ya? betul, betul. Oke. Sudah berapa tahun Mas tinggal di Jepang? Sudah bertahun-tahun ya karena Hmm, awal-awalnya itu mulai dari tahun 2003 pertama kali datang ke oke. Jepang, terus kemudian pulang pergi masih Hmm, Indonesia Jepang sampai 2009. Nah, hmm. 2009 sudah mulai menetap untuk mendapat permanent resident. Jadi saat ini saya Oh, sudah oke. mendapatkan permanent resident dari tahun 2012 tinggal di Hmm. Jepang. Oke, baik. Tapi masih sering pulang ke Indonesia ya Mas Rianto ya? Nah, itu wajib karena setiap tahun harus Iya, iya. 3 kali. Oke. Belum lupa rasa mendoan lah ya Mas Rianto ya? Oh, nggawe ini dewek nang kene Mas aku malahan. Oke, baik. Terima kasih Mas Rianto. Nah, selanjutnya ini saya perkenalkan juga untuk Anda sosok muda yang pastinya juga konsisten merawat tradisi dan menjadi penggerak seni tari di bumi Satrian. Ada Mas Jano Rahminarno. Apa kabar Mas? Alhamdulillah Salam baik. budaya. Salam budaya. Luar biasa. Masih muda tapi sudah begitu luar biasa cinta dengan Lengger ya. Ya, Dari kapan Mas cinta dengan Lengger? Atau tari Banyumas lah secara umum gitu. secara umum itu dulu waktu masih kecil, Masih kecil, ya usia-usia berapa kira-kira? usia-usia masih SD. Masih Jadi SD? dulu Mhm, waktu masih ada ajang lomba Popda Seni namanya. mhm, Jadi dari umur 11 atau 12 tahun mhm. saya nari itu diikutkan lomba Popda Seni oleh guru Oke, saya. langsung juara waktu itu? Langsung alhamdulillah Luar juara. biasa. Nah, kalau kenal dengan Mas Rianto ini udah lama? Kalau kenal dari Mas Yanto itu dari tahun 2016 waktu 2016? saya masuk pertama kali di sekolah SMKI Banyumas, Oke, ya. atau yang menemukan bakat Mas Ya, Jan ini justru Mas Rianto ya? iya Mas Oh, Yanto. berarti sekarang gabung Sekarang bergabung. dengan rumah lenggernya Mas Rianto? Ya, Oke, baik, luar biasa. Oh, berarti ini salah satu muridnya Mas Rianto ya, Mas Rianto ya? Betul. Luar Jadi biasa. apa namanya? Pertama sekali saya ngerekrut mereka itu karena Heeh, punya potensi ya. Jadi oke. karena untuk meregenerasi lengger-lengger lanang itu sangat susah sekali di Banyumas. Jadi Oke. eh,
seperti Jano ini sudah mulai ada apa ya kemampuan untuk mengarah ke Hmm, sana, kemudian mengembangkan dari mulai bentuk tarian Banyumasan, oke. tarian Surakarta, tarian Nusantara seperti itu. Hmm. Jadi di sini lebih fokusnya sebuah penggarapan karya-karya baru yang nantinya akan dikembangkan dalam basic gerak tari Banyumasan sih sebenarnya nantinya. Narasumber selanjutnya ini sosok penari lengger yang mempesona dan selalu gigih melestarikan tradisi Banyumasan. Ada Mbak Yanika Lintang Sekarwangi. Wah, dari namanya udah nyeni banget ini ya. Sedang sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kami baru saja buka kelas sanggar, Mm-mm. baru berjalan 1 bulan ini. Oke. Terus kemudian kami juga kedatangan adik-adik PKL dari Mm-mm. SMK Negeri 3 Banyumas. Oke. Saya bersama Mas Danu juga mengajar adik-adik di situ. Baik pendengar dan juga pemirsa, langsung saja kita mulai obrolan budaya kita kali ini karena pastinya kita akan mendengarkan statement-statement yang luar biasa dari ketiga narasumber ini karena saya jamin obrolan ini akan menarik ya. Mas Rianto, saya mungkin mulai dari Anda dulu nih Mas Rianto. Anda sudah membawa lengger ini ke 5 benua ya. Bahkan tadi saya sedikit bisik-bisik dengan 2 murid Anda ini, katanya nih Mas Rianto ini adalah satu-satunya seniman Indonesia yang sudah melanglang buana ke 5 benua gitu. Ya betul ya Mas Rianto ya. Oke, dan pertanyaan saya adalah begini Mas Rianto, sebenarnya bagaimana ya melihat dunia itu melihat gerak asli Banyumas ini Mas Rianto? Apakah mereka melihat sebagai eksotisme semata atau sebenarnya mereka bisa menangkap kekuatan filosofi dari tarian-tarian yang ditampilkan oleh Mas Rianto, Mas? Jadi untuk merevisi tadi sebenarnya selain saya yang berkeliling itu juga ada adik-adik yang sekarang sudah mulai muncul untuk mengelilingkan bentuk-bentuk tarian lengger Banyumasan. Alhamdulillah juga sudah mulai menyebar ya. Nah, kenapa? Karena memang masyarakat di seluruh global ataupun di negara-negara lain ketika melihat tarian lengger ini eh, rasanya sangat dekat sekali. Artinya bahwa ketika kedekatan itu menjadi sebuah kesederhanaan yang memang tidak ada batasannya. Jadi Oke. ketika menari lengger itu pastinya antara penari dengan penonton itu keakrabannya terjalin. Dan Oke. kita bisa menari bersama, kita bisa merasakan bersama, kemudian disitulah unsur dari sebuah perdamaian sebenarnya dari orang-orang di Indonesia ataupun khususnya Banyumas, orang Banyumas dengan orang-orang yang baru kita pertama kali kenal, misalnya di Jepang ataupun di Eropa ataupun di Amerika, rasa itu langsung ada connect ya, ada konektivitas bersama. Nah, kemudian saya dari situ juga menyampaikan memperkenalkan tentang lengger dan filosofi. Kenapa antara lengger dengan masyarakat umum itu bisa connect bersama karena memang kita tidak ada batasan-batasan dari mulai gender satu, terus kemudian dari mulai unsur perbedaan politik dan lain sebagainya itu semuanya melebur jadi satu di situ. Ya, jadi kalau di dalam lengger ini antara pengendang dengan penari itu hubungannya seperti relationship-nya seperti suami istri. Saling berkencan gitu. Ya, jadi irama kendang dengan irama tubuhnya itu sudah satu. Nah, filosofi dari lengger ini sendiri kan sebenarnya ingin saya sampaikan bahwa intinya adalah sebuah perdamaian. Bagaimana dari 9 lubang atau leng itu adalah lubang, ada di dalam tubuh manusia ada 9 lubang, yaitu ada mata, hidung, telinga, mulut, terus kemudian kelamin dan anus yang masing-masing kita fungsikan dengan perannya masing-masing. 9 lubang ini adalah 9 lubang kesempurnaan dalam kehidupan manusia yang memang melebur dalam satu tubuh yang mewujud jadi satu, baik itu di maskulin dan feminin. Nah, itu adalah peleburan yang bagi saya adalah untuk menciptakan sebuah perdamaian diri gitu. Nah, lengger ini sebenarnya sarana untuk ibadah kita dalam diri kita. Maka itu saya coba menyampaikan kepada penonton ataupun khalayak yang belajar dengan tarian lengger ini
supaya mereka bisa lebih akrab lagi pada dirinya sendiri, terus pada Oke. yang lain dan seperti itu. Jadi makanya kesenian ini Lengger yang mendunia ini, harapan saya semoga bisa diterima dengan sebuah perdamaian itu. Mm-mm. Oke, baik. Ya, kalau tidak salah, saya pernah mendengar ya bahwa Mas Rianto itu menyebut tubuh itu adalah medium sejarah gitu. Nah, kalau dalam konteks Lengger ini, apa sebenarnya yang sedang disuarakan oleh tubuh seorang penari saat berada di atas panggung? Terutama Mas Rianto lah gitu, Mas. Jadi sebagai cara saya ataupun medium saya untuk menyampaikan baik itu dalam suatu perasaan, ada gembira, ada senang, ada susah, Mm-mm. terus ada hal apapun yang ada di kita ingin tampilkan di atas panggung itu sebuah kejujuran, ya. Oke. Karena dari situ kita bisa menyampaikan segala situasi ataupun fenomena yang ada. Misalnya ketika Lengger yang sudah hampir tidak ada, kita coba garap dengan sesuatu garapan yang memang berangkat dari tradisi. Misalnya Mm. contohnya Gending Kelutur, sebuah perjalanan yang sebenarnya perjalanan Gending Kelutur ini menceritakan tentang bagaimana uh, dari satu wilayah ke wilayah lain itu seperti barang yang Mm. yang memang tubuh Lengger ini terlunta-lunta karena generasinya sudah semakin jarang. Nah, itu Oke. bisa tergarap oleh Gending Kelutur itu. Nah, Mm. ini sebenarnya transformasi dari tubuh ini bisa disampaikan pada saat di panggung ataupun pada saat Mm. dengan penonton-penonton yang baru gitu. Mm. Nah, uh, ini penting banget ya karena masyarakat di Banyumas ini selalu uh, jujur di dalam panggung. Mm. Artinya laka suka selalu dipegang itu, Oke. bicara apa adanya, tubuhnya juga bicara apa adanya. Di atas Mm. panggung, terus Oke. kemudian di kehidupan sehari-hari dengan Mm. masyarakat gitu. Itu yang sebenarnya kesederhanaan itu diangkat di atas panggung, yang Mm. kemudian itu orang dari beberapa benua yang melihat itu, oh Mm. ada kesenian tradisi yang baru pertama Oh. kali saya lihat, sebuah Mm. kesederhanaan dari Banyumas, tubuh Mm. Banyumas seperti ini, seperti Oke. air mengalir, seperti Mm. sungai yang banyak batunya, Mm. irama tubuhnya kricik-kricik seperti itu. Oke. Nah, ini yang filosofi-filosofi seperti ini yang selalu saya sampaikan. Oke, baik. Dan selama ini Mas Rianto berhasil ya menyampaikan filosofi-filosofi itu ya dalam setiap tampilannya begitu ya Mas Rianto ya. Luar biasa nih. Oke. Baik, saya ke Mas Jano Mas. Ini sebagai praktisi ya istilahnya, pengajar juga kan tadi Iya. disampaikan. Kemudian pelaku seni juga gitu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di Banyumas gitu ya. Bagaimana Mas Jano ini melihat kesehatan ekosistem seni tari kita saat ini ya? Apakah masih jumlah penanggap dan panggung itu masih memadai, terutama di wilayah kita sendiri di Banyumas ini? Ya, jadi menurut berdasarkan saya pribadi untuk seni tari itu sebenarnya cenderung sekarang berkurang. Oh berkurang, oke. Berkurang. Saya mencoba untuk mengembangkan potensi-potensi yang terutama dari sekolah-sekolah dulu. Jadi gimana kita melihat potensi-potensi mereka terhadap seni tari, mau nggak sih mereka melestarikan kembali dunia seni tari ke kancah tahun-tahun berikutnya gitu. Untuk kayak hiburan dan lain-lain menurut saya sangat sering ya Mas, Oh Mas, sangat oke, sering, masih baik. sangat sering Masih sangat sering, karena pelaku-pelaku seni itu terkadang kita bicara bukan seniman akademisi dulu. Jadi kayak seniman-seniman yang katakanlah bukan akademisi, mereka masih sering misal seperti di pernikahan. Oh Di iya, pernikahan itu masih betul. banyak yang menggunakan kayak pentas lenggeran lah, pentas calung, pentas campur sari dan Oke. lain-lain. Tapi untuk semacam akademisi mungkin ya untuk acara-acara yang lebih formal Oh, oke. begitu. Artinya kesempatan untuk tampil itu masih ada lah Masih ya di ada. Banyumas ini ya. Oke, Mbak Yanika, saya penasaran nih, apa yang membuat Mbak Yanika ini berkeinginan atau memutuskan untuk mendedikasikan diri pada Lengger gitu? Kan kita banyak tahu ada varian modern lain lah dan sebagainya gitu.
apa sihir lengger yang akhirnya membuat Mbak Yunika tuh jatuh cinta, kemudian memilih dan mantap ini untuk melestarikan lengger ini? Sebenarnya dari awal dulu ya Mas, sebenarnya saya itu awalnya kurang tertarik dengan lengger awalnya. Awalnya, oke. Karena pada saat itu waktu saya kecil belajar nari itu banyak yang bilang kalau saya itu nggak pantas nari lengger itu, saya kurang pantas. Jadi saya berkecil hati waktu itu. Baik. Tapi kemudian waktu saya ke SMK itu saya mulai berambisi bahwa aku harus bisa. Kemudian saya kuliah, pada saat itu dituntut untuk membuat karya. Saya mencari apa ya yang menarik dalam diri saya, apa yang menarik dari lingkungan saya gitu. Kemudian dalam hati saya muncul lengger. Lengger itu. Baik. Nah, kemudian tapi saya nggak pernah mendalami lengger begitu dalam gitu. Kemudian saya mulailah mendekati Mas Rianto itu. Saya tanya-tanya ke Mas Rianto, lengger itu apa. Dan pada saat itu ternyata ya asik juga lengger itu, dan lengger itu asik juga. Ternyata lengger itu ada di dalam diri saya, bahwa di dalam diri saya itu tertanam lengger gitu. Nah, kemudian lengger ini menurut saya nilai yang saya dapat dari lengger itu adalah tentang kepekaan rasa dan kesadaran diri saya gitu. Saya belajar dari lengger itu bagaimana saya mengolah tubuh saya, bagaimana saya mengolah rasa, terus bagaimana saya itu memiliki keberanian untuk menjadi diri saya sendiri. Seperti itu, Mas. Saya merinding ini. Dengan berarti benar-benar keluar dari hati gitu ya. Baik, wah semakin menarik nih ya obrolan kita, dan dari obrolan sepintas tadi kita melihat bahwa lengger itu bukan hanya seni pertunjukan ya, tapi laku hidup dan juga identitas begitu ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, nanti kita akan lanjutkan obrolan budaya ini setelah yang satu. Pastikan terus bersama kami. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Program Rumah Lengger sebagai pusat dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan lengger. Yang pertama jelas dokumentasi sepeninggalnya salah satu maestro lengger almarhum Bogdaria. Ada keprihatinan yang menggugah semangat teman-teman muda untuk mengumpulkan segala pernak-pernik, perlengkapan menari, alat musik, cerita-cerita terkait dengan pengetahuan, dan menjadi bahan kajian bagi pihak-pihak yang kemudian merasa ingin mengembangkan lengger. Program terdekat Rumah Lengger yang jelas akan melakukan dokumentasi kesenian lengger di sekitaran Banyumas yang ada, tersisa mulai dari yang muda, yang kemudian menengah, dan yang sepuh-sepuh kemudian didokumentasikan. Selain penariknya dan juga pengerawit seni musiknya, terus berikutnya diskusi sebagai wacana untuk menyebarkan wacana berkaitan seni tradisi lengger pada khususnya dan kebudayaan Banyumas pada umumnya. Tentunya diselingi dengan pementasan-pementasan lengger yang tradisi, lengger perkembangan yang kontemporer, itu sekitar bulan Januari, Februari, Maret. Yang terlibat di Rumah Lengger sebenarnya sangat banyak penari-penari lengger gitu ya.
seperti Mas Rianto dan teman-temannya, terus kemudian seniman-seniman muda, kemudian tambah juga peneliti-peneliti, fotografer, seniman-seniman kreatif, bahkan orang awam yang tidak mengetahui tentang rumah lengger pun mendukung dan nyengkuyung keberadaan rumah lengger ini. Pendengar dan juga pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam obrolan budaya RRI Purwokerto dengan tema Menjaga Budaya Lewat Gerak. Tadi kita sudah menyaksikan ya tayangan tentang aktivitas para pelaku seni lengger, termasuk juga aktivitas para narasumber kita gitu ya. Nah, di segmen kedua ini kita akan membahas tentang mungkin tantangan ya atau juga realitas yang dihadapi para penari lengger saat ini. Nah, saya ke Mas Rianto lagi, Mas Rian. Ini saya penasaran gitu ya, ketika Anda tampil di luar negeri, saya pernah dengar Anda itu menampilkan karya Hijrah atau The Medium gitu ya. Mohon diralat kalau saya salah gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana audiens internasional ini menangkap esensi budaya Banyumas yang sangat lokal ini gitu ya? Apa yang membuat mereka tuh paling terpukau gitu? Dari gerakannya kah atau dari penyampaian pesan-pesan yang Mas Rianto sampaikan kah atau seperti apa sebenarnya Mas Rian? Sebenarnya dalam karya Hijrah ataupun karya Medium itu memang sebuah keseriusan ketika saya harus mencoba menampilkan dalam bentuk kontemporer. Jadi basicnya awalnya memang dari tubuh lengger atau tubuh tradisi lengger yang saya angkat dengan membawa filosofi lengger itu sendiri. Jadi antara maskulin dan feminin, tubuh di antara. Nah, bagaimana orang tidak paham tubuh di antara itu tubuh seperti apa gitu kan? Nah, terus jadi saya meneliti, contohnya saja pertama adalah sebelum karya Medium adalah karya Body Without Brain. Body Without Brain itu terinspirasi dari kerasukan atau trans. Oke. Baik itu lengger ataupun kuda kepan itu pasti ada peristiwa tentang trans. Ya, lengger ketika dia mendapat indang gitu ya, dia seperti antara sadar dan tidak sadar dirinya. Terus kemudian di kesenian ebek pun seperti itu. Jadi saya melakukan residensi ini ataupun sebuah kolaborasi dan juga laboratorium penelitian tentang konsep yang saya bawa. Nah, muncullah dari kata body without brain atau tubuh tanpa otak yang memang terinspirasi dari kerasukan itu tadi yang tubuh di antara itu. Muncullah medium. Medium itu lebih diterima oleh khalayak daripada body without brain. Nah, itu pertentangan antara konsep body without brain dengan medium itu pada saat itu body without brain itu pertentangannya dengan ilmu kedokteran. Karena kalau tubuh sudah tidak pakai otak itu otomatis sudah tidak berfungsi kembali. Sedangkan saya sebagai seorang seniman, pengkarya itu menciptakan tubuh tanpa otak itu ketika tubuh-tubuh itu dalam kondisi trans, ya, kondisi kerasukan. Nah, itu tubuhnya itu antara 80% tidak sadar dan 20% sadar. Tapi dia tidak bisa mengontrol. Karena apa? Karena ada unsur mantra-mantra ataupun tubuh yang manjing, ada sesuatu spirit yang manjing ke dalam tubuh gitu. Nah, itu yang culture di Banyumas yang benar-benar masih kuat melekat ada di masyarakat Banyumas di dalam keseniannya. Nah, itu yang saya angkat dalam panggung internasional. Untuk memediumkan mereka atau mentransformasikan mereka. Jadi medium ini karya medium ini adalah karya sebagai perantara tubuh antara musik dan tubuh antara pandangan atau perspektif dari masyarakat dari konsep-konsep yang saya bawa. Medium ini adalah antara tubuh dengan pencipta, antara tubuh dengan bumi dan langit. Lengger sebagai perantaranya. Nah, dari situ muncullah karya medium. 3 tahun penelitian, 3 tahun untuk touring. Jadi membutuhkan 6 tahun. Iya. Terus karya Hijrah. Setelah karya medium berkembang ke karya Hijrah. Nah, karya Hijrah ini saya mengambil tetap dalam filosofi
lenggeran dengan komunitas bisu yang ada di Makassar, misalnya dengan gender yang tidak ada batasannya. Nah, spiritual antara kesenian lengger, tubuh lengger dengan tubuh bisu itu yang saya coba mediumkan satukan jadi satu konsep hijrah. Jadi hijrah itu bukan berarti dalam Islam saja, tetapi dalam kehidupan. Misalnya masyarakat di Pakistan, itu ada komunitas hijrah, dia harus berpindah-pindah. Gitu. Jadi tubuhnya itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Gitu. Nah, terus dalam bayangan saya bahwa hijrah itu adalah sebuah pencapaian yang tidak pernah akan berhenti dalam sebuah titik yang baik, akan terus melakukan kebaikan-kebaikan di manapun. Jadi unlimited. Nah, seperti fungsi dari lengger ini kan sebenarnya dia hidup sampai saat ini di masyarakat Banyumas karena hijrah terus menerus. Baik. Dari kehidupan untuk ritual sampai hiburan sampai masih berjalan untuk ritual itu karena berkembang terus menerus. Nah, yang hijrah tidak pernah akan berhenti dalam satu titik juga. Nah, itu yang saya angkat. Nah, jadi itu juga melakukan penelitian selama 3 tahun. Kemudian saya harus dan untungnya dengan konsep yang saya tawarkan ke dunia internasional, misalnya ke panggung-panggung internasional, mereka mau menginvest karya saya untuk melakukan residensi di berbagai tempat. Misalnya kayak di Singapura, dia menanam modal untuk karya hijrah, terus nanti di situ residensi. Kurang lighting designer, saya saya support untuk lighting designer, tetapi harus latihannya di teater saya gitu selama 2 minggu. Nanti habis itu ke Taiwan ada teater baru yang juga akan support. Nah, dari proses itu semakin kuat karya itu, semakin banyak latihan dan penyesuaian tempat dan juga supporting akan menjadi semakin menarik untuk diperbincangkan di dunia tari di seluruh dunia gitu sih. Baik. Tapi saya membayangkan begini Mas Rianto, kalau bicara tentang orang luar ya, orang luar negeri itu kan pola pikirnya lebih terbuka gitu ya, maksudnya teknologi juga mereka maju gitu. Nah, bagaimana cara mereka tuh menerima hal-hal atau filosofi yang ditonjolkan oleh Mas Rianto lewat tarian-tarian yang Mas Rianto sampaikan gitu. Saya tertarik ini, bagaimana supaya mereka bisa memahami itu gitu Mas Rianto? Menurut saya karena mereka itu yang belum punya pengalaman tentang hal spiritual yang kita miliki. Misalnya kayak orang-orang Jepang ya, contohnya saja. Orang-orang Jepang kan karena mobilitasnya sangat tinggi, kesehariannya sangat tinggi, mereka itu untuk ruang hidup di dalam tubuhnya itu semakin sempit. Selalu fokus pada pekerjaan, selalu fokus pada sesuatu yang tidak pernah ada ruang spiritual yang benar-benar untuk diri. Nah, saya menghadirkan lengger untuk mengurangi tingkat bunuh diri yang ada di Jepang. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian di Eropa juga demikian, orang-orang punya perspektif individualisme yang banyak. Dan sedangkan kita kan orangnya selalu bergotong royong, terus kayak contohnya filosofi gamelan ataupun calung itu yang berjejer-jejer itu ketika nasi cuma 1 oktav saja nggak mungkin. Jadi kita harus punya banyak yang harus ditahu untuk satu kesatuan menciptakan sebuah harmonisasi dalam musik itu. Nah, ini yang selalu saya sampaikan kepada mereka, dan ketertarikan mereka bahwa sesuatu yang mereka belum pernah dapatkan, mereka bisa dapatkan di kesenian lengger. Di kesenian mereka ingin tahu karena mereka belum pernah misalnya merasakan peran atau perakitan. Rasa ingin tahu, rasa ingin merasakan, bahkan banyak seniman-seniman yang datang hanya ingin belajar tentang mantra dan juga kerasukan atau ya. Terus
Kemudian juga ingin belajar tentang gerak-gerak lengger dan filosofinya. Oke. Kok bisa ya filosofinya seperti ini gitu. Baik. Apa namanya, Wulan Tumanggal misalnya. Kemudian itu Goyo Manga kayak gini. Terus kemudian entrakan, bisa entrakannya dari mana nih sumber gerakannya? Dari apa namanya, dari cakra misalnya entrak atas, terus jatuh gravitasinya ke bumi. Jadi seperti hubungannya vertikal. Kalau gerakan lengger itu entrakan, naik turun itu vertikal antara bumi dan langit. Tubuhnya sebagai medium. Mereka ingin belajar hal-hal seperti itu di dunia gerak. Gitu. Baik, luar biasa. Jadi masuknya lewat sisi-sisi itu ya Mas Rianto ya. Oke, Mas Janu, saya ke Mas Janu nih. Tari lengger ini kan memiliki sejarah panjang terkait isu gender ya. Tadi juga Mas Rianto sudah menyinggung itu. Gitu. Bagaimana sebenarnya Mas Janu ini mengedukasi masyarakat modern gitu ya, agar memahami tradisi ini dari sudut pandang seni tradisi yang murni, bukan sekedar stigma negatif yang selama ini ada di masyarakat gitu Mas Janu. Oke, mungkin tadi saya bicara pengalaman aja Mas, dari pertama kali saya ikut Mas Rianto itu waktu dulu pertama 2016 itu saya diajak Mas Rianto menari lengger. Awalnya saya juga culture shock sebenarnya. Diri saya itu sebenarnya berontak. Dalam diri saya itu aslinya berontak, tapi alhasil saya itu seniman, jadi saya pelaku seni tari, jadi gimana pun apapun kondisinya saya harus tetap profesional. Nah, dari situ awalnya saya melawan rasa malu, terus kemudian banyak orang yang membuli atau wah ini nanti stigma orang pasti, wah ini nanti orang pasti akan jadi banci gitu dan lain-lain pasti gitu. Jadi dulu awalnya saya menari lengger itu minta izin orang tua dulu. Waktu awal gitu. Jadi bilangnya, mau gimana saya mau ngisi acara di gitu ya? waktu itu di Magelang. Saya nari lengger. Ya orang tua juga culture shock juga. Gitu ya? Kamu nari lengger pakai kemben, pakai gelung gitu ya. Iya, ini pengalaman bagus buat saya gitu. Terus akhirnya kesini ya beberapa kali orang tua kadang merasa takut, khawatir. Tapi akhirnya saya bisa menjelaskan bahwasanya lengger itu sebenarnya sejarah yang sangat panjang ya, karena dulunya lengger itu ditarikan oleh laki-laki. Saya menjelaskan itu kepada orang tua saya. Akhirnya sampai berjalannya waktu sampai saat ini saya tetap terus akan menari lengger selamanya. Gitu. Luar biasa, karena memang hatinya sudah lengger banget gitu ya. Mas. Oke, nah saya ke Mbak Yanika. Banyak orang yang mungkin masih menganggap ya bahwa lengger ini hanya dilihat dari sisi kecantikan kostum dan kelincahan gerak gitu ya. Tapi mungkin Mbak Yanika ini bisa sedikit membocorkan ya, di balik gerak-gerak tarian yang ditampilkan itu, gerakan apa yang misalnya menonjolkan makna sesuatu gitu, ada nggak? Misal tangan begini artinya ini gitu, bisa nggak? Kalau saya sih ada satu gerak, itu gerak namanya entrakan. Entrakan, oke. Entrakan itu antara hubungan manusia dengan sang pencipta. Jadi seperti gerakannya apa? naik turun. Oke. Terus gerakan keweran itu seperti ikan yang sedang berjalan di air. Terus gerakan Banyumas itu kan rata-rata dia itu mengalir tapi ada hentakannya. Nah itu gerakan itu mencerminkan masyarakat Banyumas yang grapyak. Kalau Banyumas bilangnya grapyak. Orangnya itu grapyak. Seperti itu Mas. Oke, jadi memang di balik gerakan-gerakan itu sebenarnya ada makna dalam banget gitu ya Mas, filosofi tentang Banyumas, tentang bagaimana kita harus hidup di masyarakat gitu ya. Oke, baik. Luar biasa dan semakin menarik ya obrolan kita gitu. Tapi mungkin ini Mas Janu lagi ya. Apa sih yang paling sering disalahpahami masyarakat tentang lengger gitu? Saya penasaran. Kalau menurut saya pengalaman itu yang paling sakit hati kadang ya. Mereka itu menyebutnya banci gitu dan lain-lain. Stigma negatif itu yang mereka belum paham sebenarnya. Jadi kayak masyarakat Banyumas khususnya kadang menganggap lengger lanang itu adalah nanti titisannya akan jadi banci, jadi dan lain-lain, non gender itu. Tapi kalau kita misal berargumen bahwasanya lengger itu bukan seperti itu, bahwasanya lengger itu kita bicara tentang
sejarah. Jadi sejarahnya itu ya memang Lengger itu dulunya laki-laki. Jadi kadang bahwasanya orang masyarakat Banyumas itu kadang salah bertafsir. Menganggapnya bahwa Lengger itu Lengger lanang khususnya itu akan menjadi banci dan lain-lain gitu. Tapi itu saya rasa hanya sedikit lah masyarakat kita yang seperti itu ya. Lebihnya saya yakin bahwa masyarakat kita sudah terbuka dengan hal itu, bahwa Lengger ini kan sebuah tradisi yang punya kita gitu ya, yang harus kita lestarikan gitu. Buktinya kita lihat sendiri Mas Rianto, siapa yang nggak kenal dengan Mas Rianto sekarang? Betul. Seluruh dunia mungkin kenal dengan Mas Rianto ya. Baik pendengar dan juga pemirsa, semakin menarik ya obrolan kita, tapi kita harus break lagi nih ya. Dan kami akan hadir kembali setelah yang satu ini. Pastikan terus bersama kami. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan budaya kita, tapi kita sudah masuk ke segmen terakhir ya. Sebenarnya masih banyak kali yang saya tanyakan, tapi waktu kita terbatas, masih dengan tema menjaga budaya lewat gerak ya. Saya ke Mas Rianto lagi, Mas, mungkin sedikit menyambung apa yang disampaikan Mas Janu tadi ya. Dia mengalami berbagai hal yang kurang menyenangkan lah ya di masyarakat gitu terkait dengan profesi dia, atau Mas Janu ini menentukan pilihan untuk Lengger gitu. Dari orang tuanya pun tadi sempat menanyakan, yakin kue nari Lengger misalkan gitu ya. Nah, kalau Mas Rianto sendiri kan sudah luar biasa gitu. Apa yang perlu disampaikan lagi ke masyarakat, yang harus dipahami oleh masyarakat terkait dengan identitas penari Lengger ini, Mas Rianto? Ya, memang karena masyarakat masih tabu dengan hal-hal yang misalnya kayak laki-laki harus menarikan perempuan. Tetapi dalam sebuah kesenian Lengger perlu diketahui bahwa Lengger ini adalah sarana untuk ibadah bagi masyarakat orang-orang Banyumas di pedesaan pada saat itu, karena lahirnya Lengger ini juga dulunya adalah untuk agricultural ceremony ya. Jadi untuk upacara ritual kesuburan, di mana upacara ritual kesuburan ini adalah dulu dilakukan oleh orang-orang yang suci, artinya orang-orang yang masih melanjutkan kesuciannya. Misalnya laki-laki itu kan sebenarnya full ya, dari kecil sampai mungkin dia tua ya, itu tidak mengalami menstruasi. Sedangkan perempuan sampai umur 13 tahun, 14 tahun, mereka masih bisa melakukan kegiatan ataupun kesenian Lengger anak perempuan itu sampai batasan sebelum menstruasi. Setelah menstruasi dia tidak bisa. Terus kemudian setelah menopause baru mulai lagi dia bisa lagi. Kenapa dalam masa-masa menstruasi yang sampai dewasa tidak boleh? Karena itu kaum perempuan sudah dianggapnya sebagai ibu pertiwi ya, jadi malah justru tidak bisa sebagai pelaku, sedangkan pelakunya memang harus laki-laki yang notabene harus kontinuitas untuk melanjutkan ini. Nah, ini pemahaman kepada masyarakat juga tidak tidak kita bisa langsung ini ya, kita harus selalu memberikan edukasi yang benar bahwa Lengger ini memang bukan hubungannya tentang gender saja ya, dan bukan tentang gender saja, tapi di mana untuk meleburkan antara sisi maskulin dan feminin, dan harus disadari bahwa kita hidup juga pada saat lahir itu sudah ditentukan laki-laki perempuannya itu mulai dari dalam kandungan ibu gitu loh. Penyatuannya di situ itu. Kita kan menjadi edukasi ke arah sana kepada para masyarakat yang mungkin lebih jauh, nanti kita bisa edukasikan kepada masyarakat yang belum pernah
tahu tentang lengger gitu. Oke. Nah, Baik. dulu saya sudah melewati masa-masa dibully pada saat saya waktu masih kecil juga. Nah, laki-laki nari terus geol-geol gitu kan, seperti perempuan. Terus akhirnya disingkirkan, jualannya kan karo berkat perempuan aja gitu. Nah, justru dari situ aku menjadi cambuk untuk menunjukkan bahwa apa yang saya miliki itu akan saya lebih tunjukkan lagi kepada mereka. Saya lebih tunjukkan lagi, terus akhirnya dengan prestasi-prestasi sampai saat ini mereka tidak akan mungkin menjudge saya sebagai seorang banci kembali. Lengger bukan banci gitu, tapi bagaimana dia konsistensinya, kefokusannya dalam mengabdi kepada bentuk kesenian lengger ini, seperti apa dengan ritual yang sudah dilewati. Nah, ini benar-benar sebuah perjuangan dari dari kecil sampai saat ini yang memang tidak mudah bagi lengger ya. Oke. Gitu. Baik. Luar biasa ya, dan saya salut ya dengan Mas Rianto yang terus konsisten gitu ya. Terima kasih atas pencerahannya Mas Rianto. Tapi begini Mas Rianto, kalau kita hubungkan kembali dengan tema kita ya, menjaga budaya lewat gerak ini, sebagai koreografer kontemporer gitu ya, sejauh mana sih sebenarnya kita boleh melakukan modifikasi pada gerak tradisional, terutama lengger ini ya, agar tetap relevan di panggung dunia dan itu tanpa kehilangan roh aslinya gitu Mas Rianto? Sebenarnya kalau orang lengger itu tidak mungkin akan kehilangan rohnya ketika dia akan menarik tarian-tarian yang lain, misalnya bentuk-bentuk baru gitu. Karena akan selalu ada, apalagi yang sudah punya indang gitu. Nah, betul. Nah, terus justru kalau kita mengekang tradisi, itu dia tidak akan hidup. Justru kita harus lebih menerima, membuka diri untuk lebih selain memperkuat tradisi, tetapi kita juga harus mengembangkan tradisi itu dengan zaman-zaman dan juga generasi yang ada. Jadi misalnya ya, contohnya ya, dengan gerakan-gerakan sebelum kita melakukan gerakan kreasi, tubuh-tubuh kreasi, kita harus perdalami dulu tradisinya yang kuat. Gitu. Sebelum saya melangkah ke dunia kontemporer, saya belajar tradisi dulu nih. Dari mulai tradisi lengger dan lain sebagainya, tidak langsung menuju ke kontemporer. Karena tradisi itu adalah sebagai modal tubuh kita untuk menciptakan rasa, wiraga, wirama, terus ulet, ulat, pancat, ada hasto sawondo yang memang di dalam gerak tubuh kita yang kalau kita representasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengembangan itu sangat bebas sekali karena apalagi di dalam lengger ini kan sebenarnya sebuah kebebasan ya. Dia dulu itu gerakannya tidak pakem, ya, tidak ada pakemnya. Jadi cuma geleng-geleng. Lengger itu geleng-geleng, tubuhnya itu melenggang-lenggong gitu. Terus geleng-geleng kepalanya, tubuhnya kanan kiri gitu kan. Nah terus dia membebaskan tubuhnya untuk lebih bergerak. Kalau justru malah kita tekan, itu akan membunuh si gerak itu sendiri. Gerakan itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar lagi, yang lebih ini lagi. Tapi tubuh itu tidak tahu dari mana asal gerak itu. Nah, sebenarnya kekayaan dari alam yang semesta yang kita ciptakan di dalam tubuh kita ini bisa kita tuangkan lewat gerak-gerak. Jadi menurut saya tradisi tidak pernah akan mati ketika tubuh ini tetap akan hidup. Terus tubuh-tubuh hidup ini terus kita bisa mengelilingi dunia dengan satu gerakan saja. Luar biasa. Baik, terima kasih Mas Rianto pencerahannya, sangat-sangat mencerahkan. Saya kembali ke Mas Janu. Sebenarnya kalau Mas Janu kan sudah lama ya, maksudnya sudah lama menggeluti lengger dan berhubungan langsung dengan masyarakat gitu. Sebenarnya kalau menurut Mas Janu sendiri, apa sebenarnya tantangan terbesar dalam menggerakkan komunitas seni di desa-desa nih, agar tidak sekedar hidup mati atau hidup segan mati tak mau lah begitu, dengan keberadaan komunitas-komunitas ataupun ya komunitas seni lah yang ada di desa gitu. Jadi awalnya itu sebenarnya termasuk keresahan saya. Oke, baik. Jadi sebenarnya waktu sebelum adanya Rianto di studio itu,
saya itu mengalami ya kekhawatiran bahwasanya banyak sekali komunitas-komunitas seni yang ada di pelosok-pelosok desa itu tidak terekspos dan bahkan mereka hanya melakukan kegiatan seninya itu hanya untuk mereka sendiri. Jadi untuk kesenangannya mereka sendiri. Setelah beberapa bulan kemudian saya berpikir gimana sih ini caranya komunitas-komunitas yang ada di khususnya Kabupaten Banyumas, pelosok-pelosok desa itu hidup kembali dan terekspos. Nah, kemudian saya berpikir dan berdiskusi dengan Mas Rianto bahwasanya, "Mas gimana sih, bisa nggak kita bikin ruang atau art space untuk komunitas-komunitas itu agar mereka terekspos kembali dan memiliki, nilai jual yang agak juga." Nah, kemudian saya berpikir bikinkan program namanya, Rolikuran yang ada di Rianto Oh, Dance Studio oke itu. oke. Jadi Rolikuran itu diadakan setiap tanggal 22 22. 22 setiap Sep bulannya? iya, setiap 3 bulan Oh 3 bulan sekali. sekali? Oke. 22 itu adalah Mas Rianto mencetuskan bahwa tanggal itu adalah Hari Lengger Sedunia. Jadi Mas Rianto mencetuskan tanggal 22 itu 22 Juni, mencetuskan Hari Lengger Sedunia. Alhasil saya berpikir menarik sekali ini bahwasanya kalau kita bikinkan ruang untuk mereka. Oke. Kita sudah berjalan Rolikuran yang pertama sebenarnya kemarin bulan Desember, terus Januari, nanti kemudian di bulan April akan ada Rolikuran lagi. Jadi sistemnya itu semacam open call untuk komunitas-komunitas yang jarang terekspos. Jadi kita bikin sebuah ruang sebenarnya Mas, di dalam grup itu namanya Paseban. Jadi Oh, Paguyuban oke. Sanggar Seni Kabupaten Banyumas. Banyumas. Jadi di dalam itu banyak sekali sanggar-sanggar atau komunitas-komunitas yang mereka sama sekali belum pernah merasakan, apa ya, atmosfer pertunjukan itu. Mereka sangat jarang sekali untuk Oke. melakukan Baik, itu. luar biasa. Ternyata Mas Rianto sudah berpikir ke depan sana begitu ya, Iya, visioner sekali gitu ya, Mbak. gitu. Oke. Baik, nah saya ke Mbak Yanika, Mbak. Ini kan salah satu tantangan pelestarian itu, apa ya, generasi muda gitu ya. Nah saat ini kan saya melihat juga nih, tadi sempat ngintip Instagramnya Mbak Yanika juga nih, kan aktif juga di platform digital ini gitu. Nah sebenarnya bagaimana ya Mbak Yanika ini memanfaatkan media sosial ini untuk membranding kembali Lengger gitu maksud saya, agar tetap terlihat estetik dan menarik bagi generasi muda saat ini, dan generasi Z lah saya katakan. Eee Pertama pasti kita harus lihat dulu ya selera anak muda sekarang itu gimana gitu. Nah, sekarang itu kan lagi naik-naiknya TikTok ya. Nah, itu kita juga harus, apa namanya, ngikuti zaman lah gitu. Branding-annya adalah gimana nih Lengger ini, bisa nggak ya kita gabungin di TikTok gitu. Itu Baik. pertama. Terus, setiap kita pementasan pasti kita video bahwasanya kalau ternyata Lengger itu nggak cuma tentang geraknya aja gitu, ternyata Lengger itu dalam pementasan kita bisa kembangin nih lebih menarik lagi. Jadinya anak muda itu lebih tertarik lagi gitu untuk Oke. belajar Lengger. Terus Baik. kita juga memperhatikan, cara shoot video gimana, sinematiknya biar anak muda juga lebih tertarik lagi, mengikuti zamannya aja gitu. Oke, baik, luar biasa ya. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya tanyakan. Mungkin pertanyaan penutup nih ya, mungkin satu-satu nanti menjawab ya. Saya ke Mas Rianto dulu. Mas, misalnya suatu hari nih, atau suatu saat nanti ya, Lengger itu sudah tidak ditarikan atau diperagakan oleh Mas Rianto nih. Nilai apa yang harus tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya, Mas Rianto? Ya, sebenarnya saya sudah mulai berpikir, sudah mulai bekerja. Ini sudah beberapa tahun lagi, sudah beberapa tahun bekerja dengan Melbourne University di Australia. Ini mencoba menganalisis DNA Lengger dengan motion capture, mockup. Jadi tubuh Lengger ini nanti akan menjadi sebuah bentuk selain avatar, tetapi karena kita akan melewati zaman ini metaverse. Jadi bagaimana Lengger Rianto masih tetap hidup di dalam metaverse zamannya itu. Nah, saya bekerjasama dengan teknologi itu dan besok insya Allah akan di Geneva, Switzerland, kita akan melakukan motion capture tentang Lengger. Nah, untuk melanjutkan untuk generasi berikutnya. Nah, yang ingin saya tanamkan adalah Lengger tidak pernah akan berhenti ataupun mati begitu saja. Dia akan tetap hidup
Karena apa? Sebuah perdamaian dunia belum tercapai. Jadi Lengger ini adalah satu-satunya cara saya untuk mendamaikan para generasi muda, orang tua, manusia yang ada di bumi ini untuk lebih mendamaikan tubuhnya antara sisi maskulin dan feminin untuk nyawiji. Dia paham betul ketika dia tubuhnya sudah tidak lagi berpikir masalah gender laki-laki ataupun perempuan, dia akan mendamaikan tubuhnya. Itu pasti, karena tidak ada tendensi, saya laman kok, saya harus begini-begini. Nah, tidak seperti itu. Tetapi memang kita punya sistem cara di dalam spiritual tubuh masing-masing, punya caranya untuk bagaimana menghormati satu sama lain, menghargai, terus caranya ibadah. Nah, cara ibadah saya semoga nanti generasi bisa mengikuti bagaimana dia dengan Lengger menjadi cara mereka untuk beribadah. Nah, perpaduan antara maskulin dan feminin yang nyawiji jadi satu. Oke, baik, luar biasa Mas Rianto. Saya ke Mas Yanu nih sebagai generasi muda ya, yang sudah menggeluti Lengger ini. Apa yang menjadi harapan ke siapapun lah, ke pihak siapapun, terutama generasi muda kita saat ini? Saya kan bercerita bahwasanya saya tuh suka sekali anak muda yang rasa ingin tahunya tinggi. Yang pertama itu. Yang kedua adalah saya juga suka sekali bukan hanya Lengger, tapi musik calung Banyumasan. Ketika waktu saya ke Jepang kemarin, saya membuat sebuah video TikTok, orang Jepang itu memainkan calung. Kemudian beberapa hari kemudian TikTok saya viral, FYP ya, viral sampai banyak media yang ingin berkolaborasi memposting video saya. Alhasil saya berpikir, wah ini menarik sekali bahwasanya kalau anak muda itu belajar tidak hanya tari Lengger, tapi bermain alat musik tradisional juga. Nah kemudian saya sebenarnya misi saya ini sangat sederhana. Saya ingin berkeliling di Kabupaten Banyumas ini mencoba mencari potensi-potensi anak muda yang ingin belajar bermain alat musik tradisional calung Banyumasan. Nah, acuan saya adalah ini loh, orang luar aja berani belajar. Masa kita orang Indonesia, budaya kita sendiri itu kita nggak mau belajar, gitu. Nah, kemudian saya bikin tuh video anak-anak main calung juga viral lagi lah. Banyak yang bertanya, Mas bisa nggak bikin pelatihan di daerah misal Lumbir, daerah Gumelar yang pelosok-pelosok begitu. Alhasil ya saya merasa ini mungkin akan jadi misi saya ke depannya begitu. Baik, misi mulia ini, semoga berhasil ya. Amin. Kalau Mbak Yunika sendiri Mbak, sebagai pelaku juga ya, sebagai seorang yang sudah memilih hidupnya untuk terjun ke Lengger gitu ya, apa harapannya? Terutama bagi pemerintah lah mungkin, atau juga generasi muda seusia-usia Mbak Yunika ini? Harapan saya untuk generasi muda seusia saya itu adalah mereka memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri, belajar Lengger, terus menghargai sebuah proses, dan juga menghormati akar budaya khususnya di wilayah Banyumas ini. Gitu. Untuk mungkin harapan saya untuk pemerintah untuk lebih memberikan kebijakan dan mendorong para seniman yang ada di sini untuk mereka lebih memiliki ekspresi untuk berbudaya lagi seperti itu. Semakin banyak disediakan panggung-panggung tampilan gitu ya, Lengger gitu ya. Baik, luar biasa pendengar dan juga pemirsa, obrolan 1 jam ini memang rasa sangat singkat ya, apalagi kalau kita berbicara dengan orang maestro yang luar biasa, dengan murid-muridnya yang luar biasa juga gitu ya. Tapi dari obrolan singkat ini mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu saya garis bawahi gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa dikoreksi. Yang pertama, bahwa budaya itu tidak akan pernah mati selama ada raga yang mau bergerak dan hati yang mau merawat. Ini dari apa yang disampaikan Mas Rianto tadi. Kemudian yang kedua, menjaga budaya lewat gerak bukan sekedar menghafal langkah kaki atau gerakan liukan tangan gitu ya, tapi tentang bagaimana kita merawat identitas di tengah perubahan zaman. Dan Lengger ini bukan hanya warisan masa lalu, tapi ia adalah energi masa depan yang membawa pesan perdamaian, kemanusiaan, dan juga keseimbangan. Ini juga tadi ditekankan Mas Rianto ya. Kemudian yang ketiga, Lengger ini bukan hanya tentang tari ya, tetapi tentang keberanian kita untuk menjadi diri sendiri
tentang kesetiaan pada akar, tadi disampaikan Mbak Yanika, dan tentang seni yang terus bernegosiasi dengan zaman. Baik, terima kasih Mas Rianto, luar biasa atas waktunya. Saya senang sekali, terharu bisa ngobrol langsung dengan Mas Rianto ya. Kemudian juga Mas Janu. Terima kasih Mbak Yanika juga, terima kasih atas obrolan jujur kita ini ya, sehingga membuka pemahaman kita bersama betapa luar biasanya kesenian lengger kita. Semoga Lengger Banyumas akan terus hidup, tidak hanya di panggung, tapi juga di kesadaran diri kita sebagai masyarakat budaya. Saya Arya Setia, dengan seluruh kerabat kerja yang petugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus bangga dengan budaya sendiri, karena identitas adalah martabat bangsa. Sampai jumpa dalam obrolan budaya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.